Lasifami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu membekali diri kita dengan ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Baiklah para jemaah sekalian, kita lanjutkan materi kajian tasawuf kita. Pada pagi hari ini kita sudah beralih ke kelompok kedua ya dari materi kita. Sebelumnya adalah masuk dalam kelompok takhali. Apa itu takhali? Mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi bagi yang mencatat, mohon dibaca ulang. Semoga semua sifat tercela itu bisa kita buang dari diri kita. Ini penting, ya, ibarat apa ya, kalau kita analogikan dengan gelas. Sebelum gelas itu kita isi dengan air minuman, ya, dengan minuman yang kita mau, terlebih dahulu mesti kita bersihkan. Kalau ada isinya hal-hal yang kotor, kita buang, kita bersihkan, kita sucikan dulu, baru kemudian kita isi dengan minuman yang suci. Jadi materi yang telah kita pelajari itu, telah kita bahas itu, bukan hanya sekedar untuk didengar, bukan hanya sekedar untuk diketahui, tapi memang untuk kita amalkan. Artinya semua sifat tercela itu mesti kita nyahkan ya, kita kosongkan dari diri kita. Jadi kita hendaklah senantiasa kita introspeksi diri, menilai diri kita sendiri, apakah masih ada di antara sifat-sifat tercela itu dalam diri kita. Jadi tidak ada jaminan ya, sekali kita sudah mensucikan sifat itu dari diri kita, tidak ada jaminan dia tidak datang lagi. Jadi senantiasa kita mendeteksi, memeriksa diri kita sendiri. Masih ada nggak sifat-sifat itu dalam diri kita? Ya kalau ada, kita usahakan kita buang lagi. Baik, berikutnya kelompok yang akan kita bahas adalah dalam kelompok tahalli. Apa itu tahalli? Menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, kita analogikan dengan gelas ya, atau dengan wadah makanan. Sebelum kita isi dengan makanan yang suci, tentu perlu kita sucikan terlebih dahulu. Misalnya ada wadah, sedikit saja ada kotoran dalam wadah tersebut,
mungkin kita tidak akan mau ya, mengkonsumsi makanan atau minuman yang di dalamnya ada sedikit kotoran. Jadi sedikit kotoran itu menghambat kita untuk bisa mengkonsumsi suatu makanan yang suci. Itu pentingnya sebelum tahalli mesti tahalli terlebih dahulu. Dalam bab tahalli yaitu mensucikan diri, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Bab yang pertama adalah taubat. Tahalli ini dalam tasawuf juga dikenal dengan istilah maqamat. Jikalau belajar ilmu tasawuf, ada maqamat dan ahwal. Itu nanti dalam mata kuliah tasawuf juga nanti akan dibahas. Di maqamat atau istilah lainnya adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Station ya. Atau stasiun-stasiun. Di maqamat itu ibarat stasiun. Nah, kita sebagai seorang hamba Allah yang telah menjalani jalan tasawuf, jalan spiritual, jalan rohani, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bisa kita analogikan dengan kereta ya, kereta api. Sebelum sampai di tujuan, kereta itu ada menempuh beberapa stasiun. Station. Di stasiun itulah disebut dengan maqamat. Maqamat itu istilah lainnya juga ada disebut dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang pertama di antara sifat terpuji tersebut adalah taubat. Mungkin kita sebelumnya sudah kenal ya dengan taubat, sudah kenal dengan taubat atau tobat. Maksud kitanya tobat. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan kata tobat ini. Tobat gue, tobat ya, tobat saya tobat. Mungkin kita pernah makan makan sambal terlalu pedas. Kemudian kita bilang, wah saya tobat nggak mau lagi makan sambal itu. Pedas amat itu sambalnya. Tobat saya nggak mau lagi makan. Contoh. Tobat itu artinya kita tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan tersebut, itu secara sederhananya. Jadi kalau kita analogikan tadi dengan kereta api, taubat itu adalah stasiun pertama ya. Stasiun pertama dari perjalanan kereta kita. Artinya orang yang ingin melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, setelah ia melakukan tahalli, yaitu mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, maka hal yang pertama yang perlu dilakukannya adalah bertaubat. Di bertaubat ini sebetulnya, walaupun taubat ini termasuk dalam tahalli, menghiasi diri dari sifat terpuji, maknanya taubat ini adalah masih tahalli. Ini maknanya adalah mensucikan diri juga dari segala dosa. Jadi secara kategori dia masuk dalam tahalli, tapi secara makna dia masih dalam kelompok tahalli. Tahalli secara umum yaitu mensucikan diri kita dari segala dosa, yaitu dengan cara bertaubat. Menurut ini pernyataan dari pengarang kitab Penawar Hati, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Beliau berkata, ketahuilah taubat adalah jalan permulaan kepada sesiapa saja yang inginkan akhirat, dan ia merupakan anak kunci yang akan memberikan kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu akhirat, maksud ilmu tasawuf. Apa definisi dari taubat? Definisi taubat adalah ruju'un amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi wa hiya mabda'u tariqis salikin
wa miftahu sa'adatil muridin wa syartum fi sihhatis sayri ilallahi ta'ala. Apa definisi taubat? Kembali dari segala sesuatu, ya, segala sifat yang tercela menurut syarak, menurut ajaran Islam, menurut syariat. Kembali kemana? Kembali kepada segala sifat yang terpuji dalam pandangan syarak. Dan taubat ini merupakan prinsip asas dalam tarikis salikin, yaitu jalan dalam jalan para salik. Siapa itu salik? Yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual menuju Allah, perjalanan rohani menuju Allah. Kemudian miftahu sa'adatil muridin. Miftah itu apa? Kunci kebahagiaan para murid. Dan syartun fi sihhatis sayr. Dan syarat sah perjalanan menuju Allah. Jadi ini definisi dari taubat. Sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu perlu mengetahui bahwa semua manusia itu, semua cucu Nabi Adam itu berpotensi melakukan kesalahan atau dosa. Ini perlu kita ketahui kenapa kita mesti bertaubat itu. Semua manusia itu berpotensi untuk berdosa. Jadi tidak ada manusia itu berpotensi untuk suci ya selama hidupnya itu enggak ada. Kecuali para nabi yang memang itu pengecualian ya. Pengecualian, nabi itu maksum, artinya dijaga dari segala dosa. Tapi selain nabi dan rasul itu semuanya berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena seperti yang telah kita bahas di belakang, setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Nah, ini salah satunya ya. Karena manusia itu memiliki hawa nafsu itu, keinginan diri manusia itu, kebanyakannya itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama. Artinya keinginan manusia itu sebagiannya adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Sesuatu yang dilarang, nah itu yang banyak diingini oleh hawa nafsu. Inilah penyebabnya kenapa manusia itu berpotensi itu jatuh kepada perbuatan dosa. Segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu itu kebanyakannya dilarang dalam agama. Nah, kebalikannya segala sesuatu yang diperintah oleh agama itu kebanyakannya tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi dengan demikian manusia berpotensi untuk melakukan perbuatan salah dan dosa. Yang pertama karena manusia memiliki hawa nafsu. Yang kedua karena godaan dari syaitan, iblis syaitan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan itu untuk menggoda manusia. Menggoda manusia untuk melakukan kesalahan. Setan itu melakukan bisikan-bisikannya kepada manusia, apalagi mendatangkan was-was ke dalam diri manusia. Menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi ini dua faktor inilah yang menyebabkan manusia itu berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian para jamaah sekalian, kita bacakan 4 pesan Imam Al-Ghazali kepada orang yang menjalani jalan akhirat.
Ini menunjukkan juga bahwa taubat itu adalah salah satu hal ya, yang pertama termasuk yang awal yang mesti dilakukan oleh orang yang menjalani jalan akhirat. Dengan kata lain, apa itu maksud dengan menjalani jalan akhirat? Itu orang yang menjalani jalan tasawuf, jalan rohani, jalan spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Beliau berkata, qad wajaba 'alas saliki arba'ata umur. I'tikadun sahihun la yakunu bid'ah. Wathaniya taubatu nasuhin la yarji'u ba'daha ila zillah. Wathalitha istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqq. Warabi'a tahsilu ilmi syariati qadra ma tuaddi bihi awamirallahi ta'ala thumma minal ulumil ukhra ma takunu bihin najah. Sesungguhnya diwajibkan ke atas seorang salik, sesungguhnya wajib kepada seorang salik itu untuk memiliki 4 perkara. Yang pertama adalah akidah yang benar, yang tidak mengandungi akidah bid'ah. Jadi kalau ulama-ulama klasik mengatakan bid'ah ini adalah yang dimaksud aliran-aliran yang salah dalam akidah. Kalau sekarang ada aliran sekarang ya yang bicara bid'ah itu, dia memaksud bid'ah itu apa? Itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi kalau kita baca kitab klasik disebut ahli bid'ah itu, dia tidak merujuk kepada perbuatan, kepada amal yang sekarang ya sering disebutkan oleh orang-orang aliran ya sangat getol itu, menyebutkan bid'ah, sedikit bid'ah itu bukan itu ya. Tapi adalah aliran yang menyimpang secara akidah disebut dengan ahli bid'ah. Kedua, taubat nasuha yang tidak kembali pada kesalahan setelahnya. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang benar-benar. Ketiga, menyelesaikan pertikaian dengan pihak lain sehingga tidak ada hak orang lain lagi terhadap dirinya. Itu menyelesaikan perselisihan dengan orang lain. Kalau ada masalah dengan orang lain, apalagi itu menyangkut masalah harta, diselesaikan. Jangan sampai ada hak orang lain pada diri kita. Yang keempat, memahami ilmu syariat dengan ukuran yang boleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu-ilmu lain yang dengannya membawa keselamatan. Ilmu syariat maksudnya ya yang pertama tentu masalah keimanan, yang kedua masalah amal ibadah. Yang dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik. Yang ketiga tentu ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati ya, dengan rohani. Jadi dari pesan Imam Al-Ghazali ini, salah satu yang wajib ya, tuntutan kepada seorang salik itu, yang wajib yang pertama itu salah satunya adalah taubat nasuha. Taubatu nusuhin la yarji'u ba'da ila zillah. Taubat yang benar-benar, taubat yang sungguh-sungguh. Bukan taubat yang hanya saya katakan tadi, orang Minang bilang taubat, ini istilah orang Minangnya, jangan sampai taubatnya taubat sambalado. Sambalado ini, ya, balado ini sudah diterima ya dalam istilah nasional ya. Dendeng balado, ya balado. Artinya taubat sambalado itu adalah orang makan sambal, ya, sambalnya pedas. Hari ini dia makan sambal pedas, sehingga dia mengatakan saya taubat dari makan sambal ini. Besok saya nggak makan ini karena terlalu pedas. Besok lagi dia makan sambal lagi, ya. Udah lupa lagi yang kemarin itu. Itu disebut dengan taubat sambal lado. Itu bukan taubat nasuha.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan spiritual, perjalanan rohani menjadi seorang salik untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang pertama kita lakukan setelah tahali itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di taubat ini mesti disegerakan. Menurut para ulama, kalau kita tidak menyegerakan taubat, maka akan timbul lagi satu dosa, yaitu dosa melambat-lambatkan taubat atau dosa menunda-nunda bertaubat. Iya, muncul lagi satu dosa akibat dari menunda-nunda dari bertaubat. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kullu bani adam khata wa khairu khati'ina at-tawwabun. Semua manusia itu bersalah, berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat dari dosanya. Jadi orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, karena memang selain Nabi dan Rasul tidak ada manusia yang suci dari dosa. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang apabila dia telah melakukan perbuatan dosa, ia segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Kita lihat masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah kelebihan dari bertaubat. Dalam Al-Quran disebutkan, misalnya ada ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertaubat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Dan lagi ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang mana, yaitu orang-orang yang telah berlebihan melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi di sini poinnya adalah Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi ini, yaitu jangan berputus asa dari rahmat Allah? Karena kadang-kadang orang yang melakukan perbuatan dosa itu ada yang jatuh kepada sikap putus asa. Dia merasa dosanya udah banyak. Saya sudah banyak melakukan dosa besar. Saya ini sudah sangat kotor. Saya ini sudah tidak layak mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi dia putus asa. Nah, putus asa ini malah membawa seseorang kepada hal yang lebih parah lagi. Artinya dia tidak akan pernah kembali kepada jalan kebaikan. Dia tidak pernah kembali kepada jalan Allah, jalan kebenaran. Dengan demikian, orang putus asa ini, dia sampai akhiratnya tetap menjadi seorang yang pendosa. Atau dia karena merasa sudah sangat kotor, ya, sudah tidak pantas mendapatkan kasih sayang Allah, dia
melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Ada apa ya? Ada dulu lagu ya. Judul apa dalam lagu itu ya disebutkan ya tangguh-tangguh basah mandi sekali, nah gitu. Artinya saya udah melakukan dosa ya, nanggung ya. Saya nggak mungkin lagi bertobat, maka saya tenggelam dalam dosa. Biar diri saya senantiasa dalam perbuatan dosa. Nah, ini akibat dari si putus asa itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada para hambanya, bagaimanapun besarnya dosa kita, namun rahmat Allah itu lebih besar dari dosa kita. Mungkin dosa kita lebih banyak dari buih di lautan misalnya. Atau dosa kita lebih besar dari gunung Merapi, gunung Himalaya, gunung apa yang besar di dunia ini. Maka rahmat Allah itu lebih besar dari semua itu. Jadi sebagai seorang hamba Allah yang beriman, kalau kita pernah melakukan dosa besar misalnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah sendiri yang manggil. La taqnatun mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun apapun dosanya. Sedangkan orang yang dulunya menyembah selain Allah, ya, orang menyembah berhala, ketika dia bertaubat, ketika dia masuk Islam, maka Allah hapus segala dosa-dosanya. Orang yang musyrik, orang yang kafir, orang munafik, kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, insya Allah Allah terima taubatnya. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kita jangan pesimis ya, jangan putus asa. Jangan kita dengan bersedih ya dengan dosa yang telah kita lakukan itu sehingga kita putus asa, nggak mau lagi bertobat. Tidak sepanjang kita masih hidup ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, sebelum matahari terbit di barat, sebelum nafas kita sampai di kerongkongan ini ya, di tenggorokan ini, maka selama itu Allah masih membuka pintu taubatnya. Ada dulu satu cerita bahwa seseorang sudah membunuh sebanyak 99 orang. Jadi orangnya ini sangat sadis ini. Telah membunuh sebanyak 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang ulama, saya mau bertobat, apakah mungkin tobat saya diterima? Seorang ulama itu mengatakan, wah nggak mungkin itu. Oke, mau dikemanain itu nyawa orang sebanyak 99 orang. Gak mungkin taubatmu diterima Allah. Ini karena kesal, maka dia pun membunuh ulama tadi. Genaplah dia membunuh sebanyak 100 orang. Kemudian setelah itu dia mencari lagi seorang ulama. Dia tanya. Maka kata ulama ini, insya Allah taubatmu akan diterima Allah. Tapi syaratnya kamu harus meninggalkan lingkunganmu selama ini. Kamu harus hijrah mencari tempat tinggal yang baru. Maka yang si penjagal ini, tukang jagal ini, pembunuh ini taubat. Dia setelah bertaubat berniat untuk pindah hijrah ke tempat kediaman yang baru. Nah, dalam perjalanan beliau ini, orang ini meninggal dunia. Maka dalam cerita ini, dalam kisah ini disebutkan bahwa malaikat berbeda pendapat.
Ini mau dicatat kemana ini? Dia masuk, apakah ini dia sudah masuk ahli surga atau ahli neraka? Maka akhirnya malaikat rahmatnya menang, mengatakan bahwa beliau kan sudah bertaubat. Dia beliau berangkat ini, melakukan perjalanan setelah bertaubat kepada Allah. Di Allah berjanji menerima taubat para hambanya, yaitu hamba yang benar-benar bertaubat. Yang disebut dengan apa tadi? Taubat nasuha. Jadi begitu kasih Allah, kalau pun kita meninggal setelah bertaubat, maka jika taubat kita itu benar-benar sungguh-sungguh serius, tidak main-main, maka insya Allah Allah akan hapuskan segala apa? Segala dosa kita. Para jemaah sekalian, namun ada satu catatan ya, ini perlu kita perhatikan. Kalaupun kita sudah bertaubat, ini kita sudah bertaubat segala dosa, maka hal yang berkaitan dengan meninggalkan yang fardu dan melibatkan manusia itu tetap wajib kita tunaikan. Jadi di sini para ulama mengatakan bahwa misalnya sholat fardu, sejak kita balik berakal sampai sekarang, sampai kita bertaubat itu, sudah berapa banyak kita tinggalkan sholat fardu. Itu wajib kita bayar. Walaupun ini terdapat berbeda pendapat di kalangan ulama. Dan mengatakan sholat yang tinggal itu nggak wajib di qada. Ada yang mengatakan wajib. Tapi saya ikut pendapat yang mengatakan bahwa sholat yang wajib itu, sholat fardu itu wajib dibayar. Walaupun kita sudah bertaubat. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan sesama manusia. Jadi kalau kita pernah mencuri misalnya, mencuri hak milik orang lain, kalau kita bertaubat itu wajib dipulangkan, wajib dikembalikan. Jadi nggak bisa itu kalau kita udah bertaubat, udah semua udah beres, ya. Nggak perlu lagi dikembalikan, enggak. Wajib. Atau kita berhutang. Kita meminjam, berhutang dengan orang lain. Dengan bertaubat, apakah hutang itu menjadi lunas? Tidak. Tetap wajib dibayar. Jadi kalaupun kita sudah bertaubat dan hutang itu wajib kita bayar. Ya kalau kita nggak mampu bayar, ya setidaknya kita temui itu yang pemilik harta. Saya sebetulnya mau membayar hutang ini, tapi sekarang keadaan saya seperti ini. Hidup pas-pasan. Jadi kalau seandainya saudara berhati baik, kalau menghalalkan semua utang saya, maka saya mohon ya agar nanti saya tidak ada sangkut paut dengan saudara nanti di akhirat. Begitu. Sepanjang orang yang bersangkutan itu tidak menghalalkan, tidak merelakannya, maka kita tetap berhutang sampai ke akhirat nanti. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi bagaimana caranya itu membayar hutang yang berkaitan dengan sholat tadi. Sejak kita remaja, mungkin waktu remaja dulu sebagian ya, mungkin ada yang sholatnya bolong-bolong. Nah, caranya adalah ketika kita ada waktu luang, waktu yang lebih santai, maka setelah sholat fardu kita usahakan untuk
melaksanakan sholat qada. Misalnya setelah sholat isya, sebelum kita tidur, kita lakukan, kita tunaikan sholat qada. Itu artinya dengan cara berangsur ya. Jemaah sekalian, setelah itu kita lihat rukun taubat. Ada 3 rukun taubat itu. Yang pertama adalah menyesal atas maksiat yang dilakukan. Menyesal atas maksiat yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi ini yang berkaitan dengan dosa besar ya. Kalau kita melakukan dosa besar, maka kita harus ingat dosa itu dan kita merasa menyesal melakukannya. Menyesal saya melakukannya itu, ya Allah. Ini berkaitan dengan masa lalu. Kemudian berkaitan dengan masa sekarang, meninggalkan maksiat yang dia bertaubat daripadanya. Setelah kita menyesali perbuatan itu, sekarang kita udah nggak lagi melakukannya. Gak mungkin lah orang bertobat ya, dia bertobat dari berjudi misalnya, tapi dia masih judi. Tobat apa itu? Enggak, itu namanya bukan taubat. Meninggalkan maksiat itu artinya dia tidak melakukannya lagi di masa sekarang. Yang ketiga berkaitan dengan masa yang akan datang, dia berazam untuk tidak melakukan kembali maksiat tersebut. Dia katanya taubat, tapi di hatinya masih berniat untuk melakukannya. Itu nggak sah taubatnya itu. Itu taubat main-main. Dia menyesali perbuatan tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut, dan yang terakhir berniat untuk tidak lagi melakukannya. Saya tobat dah, saya nggak akan melakukannya lagi. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, yaitu kita harus, kalau kita bertaubat, kita mesti menyebutkan dosa itu. Ini afdalnya ya. Ketika kita sholat malam misalnya, kita sebutkan ya Allah. Misalnya dosanya apa? Sebesar itu termasuk apa? Misalnya contohnya berjudi. Atau minum khamar. Ya Allah, dulu saya pernah minum khamar. Saya tahu itu adalah dosa besar ya Allah. Saya menyesal melakukannya. Dan saya berazam untuk tidak akan melakukan perbuatan itu lagi ya Allah. Saya mohon ampunmu ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Saya bertaubat ya Allah. Begitu kalau kita melakukan dosa besar. Begitu cara bertaubatnya. Gak bisa itu taubat secara umum aja. Jadi ini taubat, rukun taubat. Bagaimana dengan istighfar yang kita lakukan setiap hari ini? Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan ya, minimal 100 kali sehari kita beristighfar. Itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan mohon ampunan secara umum kepada Allah. Artinya walaupun kita sudah bertaubat dari segala dosa, namun dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita masih melakukan dosa. Jadi kita mengucapkan istighfar setiap hari itu, tujuannya itu untuk agar kita diampuni dari dosa-dosa yang tanpa disadari, yang tidak disengaja. Adapun berkaitan dengan dosa yang jelas-jelas kita sengaja melakukannya, itu perlu kepada taubat seperti ini. Kita sesali perbuatan itu, kita tinggalkan perbuatan itu, dan kita berazam untuk tidak melakukannya kembali. Kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah akan
ampuni semua dosa itu. Ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas yaitu saudara sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? At-taubatun nusuhu an-nadamu bil qalb wal istighfaru bil lisan wal iqla'u bil badan wal idmaru ala alla ya'ud. Taubat nasuha itu ialah menyesal dengan hati, istighfar dengan lisan, kemudian membuang perbuatan masa itu dengan jasad kita, dengan badan kita, dan berazam tidak kembali melakukan maksiat tersebut. Di tiga ini rukun taubat, jika kurang saja satu rukun maka taubatnya tidak sah. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Coba diingat-ingat, adakah kita pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil yang kita kekalkan. Jadi dosa kecil yang selalu kita lakukan itu bisa menjadikan dosa itu besar. Di dosa kecil yang senantiasa kita lakukan. Menganggap remeh dosa kecil ya. Disuka dengan dosa kecil atau malah bangga dengan dosa kecil itu. Beranggapan Allah akan menutup perbuatan dosanya dan menyangka dia mulia di sisi Allah, sedangkan hakikatnya dia tidak tahu dia dimurkai oleh Allah. Dia melakukan dosa itu secara terang-terangan dan menyebutkan dosa itu setelah melakukannya. Nah, ini ciri-ciri dari dosa kecil yang bisa menjadi dosa besar. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan dosa besar atau kita pernah mengekalkan ini artinya adalah merutinkan dosa kecil, maka kita wajib bertaubat darinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyebutkan dosa itu, kita bertaubat dan kita menyesal dalam hati ya. Di hati kita saya menyesali semua perbuatan itu, tidak melakukannya lagi dan berazam untuk tidak melakukan di masa yang akan datang. Jadi ini adalah sesuatu yang mesti segera kita lakukan. Di samping ini secara syarak, secara agama adalah kita satu yang urgen, yang penting. Ini juga satu yang dalam secara khusus dalam mutasawuf adalah satu yang mesti kita lakukan di tahap awal perjalanan kita. Di bertaubat. Artinya taubat ini adalah orang yang kembali kepada jalan kebenaran. Mungkin sebelum ini kita sudah tersesat. Langkah kita sudah tersesat, sudah tersasar, sudah kesasar dari kebenaran. Kita kembali kepada jalan yang benar. Itulah taubat itu. Kembali kepada Allah. Kalau kita sudah bertaubat, mungkin masih juga ada potensi kita untuk melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sengaja. Kita juga tetap istighfar setiap hari. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, Nabi sendiri bertaubat istighfar kepada Allah minimal satu hari itu 70 kali. Atau ada dalam hadis lain disebutkan 100 kali. Jadi kita juga meneladani Nabi
kita juga istighfar setiap hari itu minimal 100 kali. Tapi terkaitan dengan dosa yang jelas-jelas kita lakukan dengan sadar, itu mesti menuntut kepada taubat. Taubat nasuha, taubat yang benar-benar. Sekarang ini misalnya apa ya, yang banyak itu melanda generasi muda itu contohnya adalah game judi online ya, judol ya. Kita harus berhati-hati ya. Apapun bentuknya yang taruhan itu judi. Dan judi itu adalah dosa besar. Jangan pernah kita terlibat dengan judi. Apa namanya istilahnya, main chip ya, main chip. Atau katanya game, istilahnya game. Walaupun itu game ya, permainan, tapi kalau taruhan itu termasuk judi. Baik, mungkin itu dulu sebelum kita akhiri. Saya berharap semoga materi kita pagi hari ini bisa kita amalkan. Mari kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ditakdirkan umur kita pendek misalnya, kalau kita sudah bertaubat, insya Allah segala dosa kita sudah habis, sudah dihapuskan. Nabi mengatakan dalam satu hadis, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Begitu. Ini hadis lain yang tadi saya katakan tadi, Nabi tobat 100 kali sehari ini. Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, tobat kepada Allah sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sehari 100 kali. Jadi Nabi ini, saya katakan tadi, Nabi dan Rasul itu adalah maksum ya, tidak berdosa. Beliau dijaga dari perbuatan dosa. Artinya nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi Nabi masih istighfar 100 kali sehari ini untuk keteladanan. Sedangkan Nabi aja itu istighfar 100 kali sehari. Apalagi kita umatnya yang berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ya silakan. Bagaimana kita tahu taubat kita diterima atau tidak? Kita tidak tahu pasti ya, Mbak Urai ini dari Mbak Urai ya. Tapi berdasarkan kepada ayat Al-Quran, hadis Nabi, kita berprasangka baik dengan janji Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi, kalau seorang hambanya itu taubat nasuha, apa itu taubat nasuha? Yaitu taubat yang benar-benar, taubat yang serius, taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah itu tidak mengingkari janji. Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau kita sudah bertaubat nasuha, kita yakin aja dengan janji Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita. Gak perlulah kita konfirmasi ke Allah itu, Allah sudah ampuni belum dosa saya, gak perlu itu. Kita yakin saja dengan janji Allah.
Itu juga dengan sabda Nabi tadi. Nabi mengatakan tadi apa? At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kita yakin aja dengan pernyataan Allah dan Rasul itu. Itu ya Mbak Uraya. Silakan yang lain. Pak, izin tanya Pak, apakah salaman atau cium tangan ke guru perempuan itu boleh apa nggak boleh gitu? Karena saya ada dua guru, yang pertama yang menyebutkan dia tetap nggak boleh karena itu bukan muhrim gitu, dan kamu juga udah balik, dan yang kedua ada yang membolehkan karena itu kamu ikatannya guru dan murid. Itu gimana Pak hukumnya? Ya, memang masalah salaman itu ada masalah khilafiyah ya. Ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau gurunya masih muda, ya lebih baik dihindari aja ya. Jadi kalau para ulama itu mungkin yang cenderung dibolehkan itu misalnya kalau gurunya sudah berumur gitu ya. Artinya sudah tidak ada potensi lagi untuk syahwat gitu. Jadi dalam hal ini itu masalah khilafiyah, kita nggak bisa memutuskan, tapi kita untuk lebih berhati-hati aja ya. Jadi lebih baik tidak ya, kalau gurunya masih muda. Jadi kalau gurunya masih sudah tua ya, sudah, itu bagi para ulama itu nggak masalah. Itu ya Fami ya. Ini pertanyaan dari siapa nih? Sebana saya itu orang yang salat taubat. Nah, salat taubat itu tidak wajib ya. Jadi kalau kita bertaubat itu memang lebih baik. Sebaiknya itu kita salat taubat. Jadi tidak wajib, tapi lebih baik ya. Dianjurkan lebih baik. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari ini, walaupun kita sudah bertaubat ya, mungkin ini hari pertama ya, waktu pertama kali kita bertaubat nih, taubat nasuha, kita sholat taubat. Dan untuk selanjutnya juga sholat taubat itu lebih baik kita amalkan. Sama juga dengan istighfar tadi ya. Walaupun kita sudah taubat sebelumnya, kita sudah tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat, tapi dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari ini kita dianjurkan juga tetap untuk istighfar. Begitu juga dengan sholat taubat itu. Walaupun kita sudah bertaubat sebelumnya, namun untuk kedepannya hal yang baik juga kalau kita amalkan menunaikan sholat taubat itu. Karena ya ada potensi kita ini ada melakukan dosa walaupun dengan secara tidak sengaja. Ini tidak wajib ya Mbak Urai, tapi dianjurkan lebih baik. Mbak Indri, sholat taubat. Sholat taubat yang dilakukan sebelum sholat fardu di siang hari. Apa kata Mbak sholat rawatib? Ini beda Mbak Indri ya. Dia sholat rawatib itu tetap. Sholat taubat itu lain. Cuma hanya bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid, kita langsung sholat taubat 2 rakaat, itu sudah menggugurkan atau bisa menempati sholatnya tahiyatul masjid. Karena kita kalau masuk masjid itu dianjurkan untuk sholat, menghormati masjid. Kalau kita telah melakukan sholat sunnah yang lain, itu sudah memadai ya
menggantikan sholat tahiyatul masjid. Tapi sholat sunat taubat ini tidak bisa menggantikan sholat sunat rawatib.